Pemirsa, hari ini Selasa 30 April Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2024 atau PHPU. Diketahui bahwa MK menerima 297 permohonan sengketa Pileg 2024. Sebanyak 103 perkara diperiksa panel 1 dan 97 perkara diperiksa panel 2 dan 97 perkara sisanya diperiksa panel 3. Permohonan paling banyak diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 mengajukan 24 perkara, kemudian disusul Partai Nasdem 20 perkara dan PAN yang mengajukan 19 perkara. Secara keseluruhan terdapat 171 dari total 297 perkara yang diajukan oleh partai politik. Selebihnya diajukan oleh perorangan. Adapun panel 1 dipimpin oleh Soehartoyo sebagai ketua panel, serta Daniel Yusmik Foh dan Guntur Hamzah sebagai anggota. Panel 2 diketahui oleh Saldi Isra, serta Ridwan Mansur dan Arsul Sani sebagai anggota. Sedangkan panel 3 diketuai oleh Arif Hidayat dengan Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih sebagai anggota. MK memiliki waktu sebulan untuk mengadili sengketa Pileg 2024. Sementara keputusan akan dibacakan pada 10 Juni 2024. Pada amar putusan pemeriksaan Provinsi Jawa Barat berlangsung. Akan tetapi akhirnya waktu penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sidang sengketa Pileg 2024 sudah ada jurnalis BTV Ihsan Ali dan juru kamera Kowal Joseph di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Ihsan, apa agenda sidang perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2024 yang berlangsung hari ini? Ya, selamat siang Didis dan pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi melanjutkan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan terkait PHPU Pileg 2024. Sidang sendiri telah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan tercatat sampai di saat ini sudah ada 297 perkara yang nantinya akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang diberi tenggat waktu selama 1 bulan lamanya. Dan untuk memudahkan dalam persidangan ini, Mahkamah Konstitusi membagi ke 3 panel, yakni ada panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Soehartoyo dengan Daniel Yusmik Foh dan Guntur Hamzah sebagai hakim anggota. Lalu panel 2 dipimpin oleh Saldi Isra dengan Ridwan Mansur dan Arsul Sani sebagai hakim anggota. Sementara di panel 3 ada Arif Hidayat sebagai ketua dan Eni Nurbaningsih dan Anwar Usman sebagai hakim anggota. Dan informasi yang kami terima dari laman resmi MK, hari ini Selasa 30 April 2024 akan disidangkan sebanyak 77 perkara. Masing-masing perkara yakni di panel 1 ada 26 perkara, di panel 2 ada 24 perkara dan di panel 3 ada 27 perkara. Dan yang bisa disampaikan sampai saat ini adalah terkait 2 hakim MK yang tidak terlibat langsung dalam hal ini dalam putusan, yakni nantinya Hakim Arsul Sani bisa ikut dalam sidang dalam perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, namun Arsul tidak ikut memutus perkara dalam sidang nantinya di P3. Karena kita ketahui bersama latar belakang Arsul Sani pernah menjadi anggota DPR sekaligus politisi dari Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu juga ex-ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga tidak akan menangani perkara dalam hal ini yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, terhitung dikarenakan untuk menghindari konflik kepentingan yang kita tahu bersama bahwa Ketua Umum PSI yakni merupakan dari keponakan dari Anwar Usman, sekaligus dalam hal ini mencegah timbulnya konflik kepentingan dengan implementasi dari putusan Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat ini sidang dari setidaknya 77 perkara yang akan disidangkan hari ini masih berlangsung. Didis. Oke, Ihsan, apakah ada petinggi-petinggi partai mungkin yang juga terlibat dalam sidang yang sedang berlangsung hari ini?
Ya, sampai saat ini belum tampak ada kedatangan baik ketua umum partai ataupun sekjen dari partai politik yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu diingat adalah yang bisa kami sampaikan sampai saat ini partai politik yang paling banyak mengajukan perkara yakni ada dua, yakni Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang masing-masing sebanyak 32 perkara. Lalu berdasarkan provinsi yakni Papua Tengah menjadi provinsi dengan perkara PHPU Pileg 2024 terbanyak dengan total 26 perkara, dan artinya sebanyak 297 perkara ini akan terus disidangkan, dan saat ini agendanya baru sidang pemeriksaan pendahuluan yang dibagi terhadap 3 panel itu sendiri. Dan bukan hanya dari partai politik saja yang mengajukan gugatan atau perkara di dalam PHPU Pileg ini, namun juga terdapat perseorangan baik dari anggota DPD maupun dari anggota DPRD, dengan masing-masing tentunya yang paling terbanyak mengajukan ini dari partai politik itu sendiri. Didis. Baik, terakhir Ihsan, bagaimana bisa Anda jelaskan mungkin rangkaian dari sidang sengketa Pileg 2024 kali ini hingga akhirnya diputuskan nanti oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, untuk rangkaian atau sengketa dari PHPU Pileg ini memang sudah ditetapkan melalui Peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan kegiatan maupun jadwal PHPU, dan saat ini masih berlangsung pemeriksaan pendahuluan dimulai pada kemarin 29 April sampai nantinya pada tanggal 3 Mei 2024. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh 9 hakim MK yang terbagi dalam 3 panel, lalu dilanjutkan dengan penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan. Lalu kemudian akan ada pemeriksaan persidangan kembali, lalu dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim atau yang kita lebih kenal dengan RPH. Lalu nantinya setelah RPH dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 Mei 2024, dilanjutkan dengan pengucapan putusan atau ketetapan pertama pada 21 sampai 22 Mei 2024. Lalu nantinya 9 hakim konstitusi ini akan melanjutkan dalam hal pemeriksaan persidangan terhadap 297 perkara. Apakah 297 perkara itu layak untuk dilanjutkan seluruhnya atau tidak? Ini nantinya akan diputuskan pada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Lalu kemudian nantinya pengucapan putusan ataupun ketetapan putusan dari PHPU Pileg 2024 ini akan diestimasikan pada tanggal 7 sampai 10 Juni 2024. Artinya 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini diberi waktu kurang tenggat 1 bulan lamanya untuk menyelesaikan 297 perkara, baik yang diajukan oleh partai politik maupun dari anggota ataupun caleg dari baik tingkat DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, maupun dari calon anggota legislatif dari Dewan Perwakilan Daerah maupun dari perseorangan. Didis. Baik, terima kasih Ihsan Ali, jurnalis PTV atas laporannya. Selamat kembali bertugas.